Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Royhan, NIM 191420172 dari jurusan Perbankan Syariah semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video kali ini saya akan menjawab terkait dengan soal ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan pertama yaitu terkait dengan perbedaan produk gadai emas pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah serta apa saja fasilitas yang didapat oleh nasabah dan mana yang lebih menguntungkan. Nah, dari penjelasan tadi bahwa gadai secara umum dipahami sebagai kegiatan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai utang. Nah, hal ini merujuk kepada Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI _3 Romawi 2002 tentang gadai dan Fatwa DSN MUI nomor 26 DSN MUI _3 Romawi 2002 tentang rahan emas. Nah, pada dasarnya produk gadai emas ini pada bank syariah dan lembaga pegadaian syariah ini hampir sama, yaitu di mana bank atau lembaga pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip core atau utang ya, dalam rangka rahan dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan atau sewa kepada bank berdasarkan prinsip ijarah atau sewa menyewa. Nah, hal tersebut terdapat perbedaan dalam fasilitasnya yang didapatkan dan mana yang lebih menguntungkan. Contohnya saja dalam pegadaian syariah dari biaya administrasi relatif lebih murah, yaitu kisaran 2.000 hingga 100.000, sedangkan biaya administrasi pada bank syariah itu lebih mahal, yaitu 18.000 dan 125.000. Nah, dalam hal pelelangannya dalam pegadaian sendiri awal mula sampai jatuh tempo nanti itu dikenakan biaya 0,65%, sedangkan di bank syariah dikenakan biaya sebesar tidak dikenakan biaya sepeser pun dari awal hingga jatuh tempo nanti. Pertanyaan kedua yaitu terkait dengan bagaimana peran lembaga zakat di masa pandemi COVID-19 dan apakah lembaga zakat ini sudah melaksanakan tugasnya dengan fungsi dan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, jawabannya ketika di masa pandemi COVID-19 ini tentunya banyak sekali orang-orang yang kurang mampu membutuhkan tambahan dalam segi ekonomi untuk keperluan mereka sehari-hari. Nah, tentunya fungsi lembaga zakat ini sangat tepat sekali untuk menangani permasalahan tersebut. Tentunya dengan pendistribusian zakat demi kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat. Nah, pengelolaan dana zakat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1996 di mana berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Nah, zakat ini sebenarnya potensinya sangat besar sekali di Indonesia. Bahkan di data yang tahun 2020 ini tercatat waktu kemarin tercatat kurang lebih 233,84 triliun rupiah dari zakat perusahaan, dari zakat penghasilan, dari zakat pertanian, dari zakat peternakan dan zakat uang tersebut. Nah, hal ini menjadi potensi untuk Indonesia untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, dan bagaimana tugas dan fungsinya? Tugas dan fungsinya itu belum terlaksana secara baik. Artinya potensi tersebut 233,84 triliun belum terkumpul secara 100%, bahkan belum setengah, hanya beberapa persen saja. Artinya di sini perlu adanya pengawasan dan peran pemerintah untuk berperan aktif dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut. Pertanyaan nomor 3 yaitu terkait dengan jika melihat pada bank dan lembaga keuangan syariah Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, manakah lembaga keuangan yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan yang pertumbuhan yang lambat. Nah, berdasarkan data otoritas jasa keuangan yang didapat di akhir Juli 2020, terdapat jenis lembaga keuangan syariah yang memiliki pertumbuhan paling cepat, yaitu dari perbankan syariah itu sendiri, yaitu di mana perbankan syariah telah memiliki 42
14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 162 bank perkreditan rakyat syariah dengan aset keuangan syariahnya sebesar mencapai 1.639,8 triliun rupiah. Dan aset ini bertumbuh sebesar 20,61% dari tahun sebelumnya dengan market share-nya 9,68%. Nah, lalu apa lembaga keuangan syariah yang memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, yaitu dari reksadana syariah, di mana di data OJK ini di akhir Juli 2020 tercatat bahwa aset itu hanya mencapai 55,7 triliun rupiah saja, berbeda jauh dengan perbankan syariah itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa jawab dari soal ujian akhir semester ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.